Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Yusuf dari kelas Bank Lembaga Keuangan lainnya, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi suku bunga. Apa itu suku bunga? Suku bunga terbagi dalam dua hal arti, yaitu yang pertama, dalam konteks pinjaman, bunga adalah timbal balik yang didapatkan oleh kreditur atas dana yang dipinjamkan oleh debitur. Yang kedua, arti kedua yaitu bunga adalah keuntungan dari investor atas dana yang diinvestasikan. Yang selanjutnya, fungsi bunga. Suku bunga memberikan sebuah keuntungan dari sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak lain atas dasar perhitungan waktu dan nilai ekonomis. Fungsi bunga yang terdiri dari satu, membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian. Yang kedua, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit pada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Yang ketiga, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara. Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jenis suku bunga. Yaitu satu, bunga nominal adalah suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Yang kedua, suku bunga real. Suku bunga real yang telah mengalami koreksi akibat inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga yang nominal yang dikurangi laju inflasi. Faktor penentu bunga, faktor yang biasanya menentukan suku tingkat bunga itu biasanya satu, kebutuhan dana. Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana sementara pemohon peminjam meningkat, maka yang akan dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun, peningkatan suku bunga simpanan akan mempengaruhi peningkatan suku bunga pinjaman juga. Yang kedua, target laba. Yang diingat faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Dan sebaliknya, apabila dana dalam simpanan di bank banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun, karena hal ini merupakan beban. Yang ketiga, kualitas jaminan. Kualitas jaminan diperuntukkan untuk bunga jaminan. Yang keempat, kebijaksanaan pemerintah dalam menentukan baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya kebijakan pemerintah itu mengaruhi semua suku bunga di bank-bank di Indonesia. Jangka waktu itu sangat menentukan, semakin panjang jangka waktu pinjaman akan semakin tinggi. Kayak gitu. Yang keenam, reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan juga menentukan suku bunga, terutama untuk bunga pinjaman. Yang ketujuh, produktivitas yang kompetitif. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Yang ke-8, hubungan baik. Hubungan baik biasanya dikaitkan dengan faktor kepercayaan pada seseorang atau lembaga dan sebagainya. Yang ke-9, persaingan antar bank dalam kondisi tidak stabil, kekurangan dana, dan tingkat persaingan dalam mendapatkan simpanan itu cukup ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Untuk membuka pinjaman harus berada di bawah bank pesaing lainnya.
Yang ke-10 jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan pada bank yang menanggung segala risiko dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak memiliki jaminan bonafit baik dari segi kemampuan membayar maupun baik loyalitasnya terhadap bank. Orang-orang yang udah terpercaya oleh bank. Oke. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.